إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini Allah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang menjadi toladan kita, dan mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang berbahagia, saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Para jamaah yang berbahagia, 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak terasa. Sudah siapkah kita? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita sampaikan kepada diri kita pribadi masing-masing. Kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan. Dan Allah membebaskan semua manusia yang menjalankan ibadah puasa itu dari siksa api neraka. Itu dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang yang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ayat ini merupakan dasar bagi kita kaum muslimin kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Yang menarik dari ayat ini adalah yang dipanggil oleh Allah itu adalah panggilan iman. Panggilan yang sangat mesra sekali. Panggilan yang sangat mulia sekali. Diharapkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan lembut seperti itu akan menyentuh hati kita seluruh kaum muslimin agar mau menjalankan ibadah puasa tersebut. Para jamaah yang berbahagia, ketika kita akan menjalankan ibadah puasa, harus beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Supaya apa? Supaya ibadah puasa kita nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa para jamaah sami? Kesempatan berhadapan dengan bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan itu akan sangat istimewa sekali. Barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu umur yang dicatatkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu mari kita gunakan, kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan memperbanyak berbagai amal kebaikan. Maka perlu dilakukan apa? Pengkajian agar Ramadan tahun ini adalah lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Maka ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan agar Ramadan tahun ini itu lebih mentes isinya, lebih bagus, lebih berkualitas,
dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Apa yang perlu kita lakukan nanti untuk mengisi menjamu tamu kita Ramadan selama 1 bulan itu? Satu adalah senantiasa menegakkan sholat fardu 5 waktu itu dengan berjamaah di masjid. Monggo, saya mengajak diri pribadi saya dan para jamaah kami, monggo selama Ramadan kita giatkan, kita motivasi diri kita dan jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, selain melaksanakan sholat fardu, itu juga mengisi hari-hari kita dengan melaksanakan sholat-sholat sunat. Baik itu sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat sunat antara adzan dan iqamah, sholat sunat setelah wudhu, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Karena mumpung ini hari baik, bulan Ramadan itu apa? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah kita senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan melaksanakan sholat tarawih. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Ini sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah di bulan Ramadan saja. Mari selama 1 bulan suntuk itu kita dan keluarga kita usung, kita ajak untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid kita masing-masing. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah di bulan Ramadan itu kita menjalankan ibadah puasa. Tentu ibadah puasa sesuai dengan syariat. Kita menahan makan, minum, menahan tidak hubungan suami istri di siang hari, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu harus kita cegah. Sesuatu yang halal boleh saja kita hindari, apalagi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang keenam, hindari pula hal-hal yang merusak puasa kita. Apa itu? Menggunjing, ngerasani, adu domba atau namimah. Kemudian apa? Marah-marah, perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Mari selama Ramadan itu betul-betul kita puasa sesuatu yang tidak baik. Dengan harapan apa? Kalau kita berpuasa 1 bulan untuk meninggalkan hal yang jelek ini, diharapkan nanti bulan-bulan berikutnya itu kita sudah terbiasa. Kemudian yang ketujuh, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk selalu dahar sahur, mengakhirkan dahar sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur, karena di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Meskipun hanya dengan seteguk air. Dawuhipun Kanjeng Rasul mengakhirkan. Jadi umpamanya nanti imsak itu jam 4 lebih seperempat umpamanya. Kita ya paling tidak jam 4 atau 4 kurang seperempat. Jangan jam 2 sudah sahur. Tapi mendekati waktu sahur itulah, waktu imsak itulah kita melaksanakan ibadah sahur tadi. Dan waktu mustajab juga untuk berdoa kepada Allah itu adalah waktu-waktu sahur. Itu sangat bagus untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang lainnya selain mengakhirkan sahur adalah menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Anjur Rasul dawi kalau berbuka dianjurkan kalau bisa itu yang dikonsumsi pertama adalah kurma. Dan kurma itu sekarang insya Allah toko-toko sudah banyak sekali menjualnya. Dan itu sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Atau kalau tidak, sesuatu yang manis yang pertama kali kita konsumsi. Kemudian para jamaah, yang berikutnya adalah selama Ramadan mari kita memperbanyak sedekah. Baik itu berupa uang, baik itu berupa makanan, terutama yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa untuk berbuka. Karena siapa yang memberi daharan kepada orang yang berpuasa, orang itu akan mendapatkan pahala dari orang yang diberi
buka puasa itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Pamannya kita memberi 100 orang, maka kita mendapatkan pahala dari 100 orang yang kita beri buka puasa itu. Oleh karena itu mari kita senantiasa suka memberi sedekah dan juga memberi buka kepada saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Kemudian berikutnya adalah amal yang selanjutnya adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Monggo selama sebulan syukur ditargetkan. Aku harap khatam sepisan, khatam ping 7, khatam ping 3. Bagi yang belum bisa membaca, jenengan bisa menyimak lewat HP panjenengan atau menghafalkan surat-surat pendek yang jenengan sudah hafalkan. Ulang-ulang sama pahalanya. Itu tadarus Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak iktikaf jika sudah 10 hari akhir. Seperti yang diperhatikan oleh Rasulullah. Sebisa kita, kalau Rasulullah itu 10 hari full, tapi kita tidak mungkin. Ya seberapa kita bisa. 1 jam, 2 jam, 3 jam setelah tarawih kita tidak segera pulang, tapi kita iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memperbanyak doa. Karena di bulan Ramadan itu Allah senantiasa mengabulkan doa. Salah satu laturah tidak waktu. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Ini. Berarti selama kita puasa itu adalah waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Saya kira kita punya kerentak, punya keinginan, punya sesuatu yang kita inginkan. Mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doanya orang pemimpin yang adil. Ini ya juga tidak ditolak oleh Allah. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Kemudian berikutnya adalah amalan memperbanyak istighfar, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak bacaan kalimat thayyibah. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kanjeng Rasul itu 1 hari dalam satu riwayat itu 100 kali. Kemudian yang berikutnya adalah menyempurnakan Ramadan nanti atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah dan juga i'tikaf. Selain itu juga dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu nanti kalau sudah 10 hari akhir, malam 21 sampai malam yang terakhir. Kemudian yang terakhir, amalan untuk penyempurna ibadah Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Ini jangan sampai lupa. Karena apa? Zakat fitrah itu adalah penyempurna untuk menyucikan ibadahnya, untuk menambal manakala puasa kita itu ada bolong-bolongnya. Zakat fitrah itu adalah sebagai penyempurna. Dan yang terakhir adalah melaksanakan sholat id pada tanggal 1 Syawal. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk lebih menghidupkan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadzirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.